Halo anak kelas IPS, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan pelajaran sosiologi dengan materi baru, bentuk perubahan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat akan mulai bergerak mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Baik yang muda maupun yang tua sudah mulai beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Contohnya orang tua yang sudah mulai terbiasa menggunakan handphone dan internet. Nah, ini yang dinamakan bentuk perubahan sosial. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Bentuk perubahan sosial itu pada dasarnya dibagi menjadi beberapa bentuk loh. Yuk kita simak dan pelajari dengan baik. Satu, berdasarkan ukuran perubahannya. A. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial dan tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contoh, perubahan mode pakaian dan mode rambut. B. Perubahan besar adalah perubahan yang dapat memberi pengaruh besar pada masyarakatnya. Contoh, perubahan pada masyarakat agraris yang mengalami industrialisasi. 2. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya. A. Perubahan lambat atau disebut juga evolusi adalah perubahan yang lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Contoh, peralihan penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi gas. B. Perubahan cepat atau disebut juga revolusi adalah suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Contoh, revolusi Prancis dan revolusi industri di Inggris. Inkeles menggolongkan teori evolusi menjadi 3 bentuk. 1. Unilinear Theory of Evolution. Dalam teori ini dijelaskan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahapan berawal dari paling sederhana, kompleks, dan sempurna. 2. Universal Theory of Evolution. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena masyarakat merupakan hasil dari kelompok homogen ke kelompok heterogen. 3. Multilinear Theories of Evolution. Teori ini memfokuskan pada penelitian terhadap tahap-tahap atau fenomena perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. 3. Berdasarkan prosesnya. A. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang telah direncanakan melalui program-program tertentu. Contoh, reformasi 1998 adalah perubahan yang dikehendaki bidang politik. B. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa perencanaan serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contoh, pembangunan dapat menyebabkan perubahan yang tidak direncanakan, yaitu terjadinya urbanisasi, meningkatnya kriminalitas, dan lain-lain. 4. Berdasarkan sifat perubahannya. A. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar sehingga menyebabkan perubahan dalam sistem ataupun aspek-aspek di dalam masyarakat yang mendorong pada reorganisasi. Contoh, adanya pergantian pemimpin yang dapat menyebabkan berubahnya suatu kebijakan yang telah ada sebelumnya. B. Perubahan proses atau tidak mendasar adalah perubahan terbatas yang disebut sebagai penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contoh, perubahan sistem seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Oke, bagaimana penjelasan materi tadi? Kalian sudah paham belum? Kalau belum paham, kalian bisa membuka buku Sosiologi kelas 12
atau kita diskusi bersama melalui WhatsApp. Sekian pertemuan untuk hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar, jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.